Minggu Online GJA Maranatha. Oke adik-adik, kalau kemarin kita sempat onsite berapa minggu, sekarang kita kembali lagi online ya. Dan itu tidak berarti mengurangi sukacita kita masing-masing. Amin. Tetap bersukacita karena berkat Tuhan pun mengalir dimanapun kita berada. Amin. Pak, Haleluya. Iya. Oke. Oke. Lagi Koko ya, aduh salah ini. Oke, Grogi ya, kalau Kak? begitu sebelum kita memulai ibadah kita berdoa bersama-sama ya. Oke, Kok, boleh dipimpin doanya, Kok? Yuk kita menjamkan mata, tangan dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah sekolah minggu yang online ini. Biarlah kami tetap semangat memuji Engkau. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami memuji Engkau dengan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita mulai lagu kita. Walaupun kita online di rumah masing-masing, bukan berarti kita kesepian ya. Bukan berarti kita sendirian, tapi kita tetap ada sahabat. Sahabat siapa itu, kita Kak? yang selalu setia bersama kita. Siapa namanya tuh? Siapa ya? Coba kita sebutkan namanya melalui lagu ini ya. Oke, musik. Kita mulai ya. Semua sukacita. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di satu waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyiin dari awal ya. Sama-sama kita nyanyi semuanya ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekarang diingatkan lagi. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi sahabat kita namanya Tuhan Yesus. Amin. Dia selalu sayang kita, selalu cinta kita, apapun Iya. ciri khas kita, bagaimanapun bentuk kita, Amin. apapun keadaan kita. Jadi sudah seharusnya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, oke, musik. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak, semua
setia, kemudian kita tahu Tuhan itu sangat mencintai semua anak-anaknya, maka sudah seharusnya hari ini kita merasa bahagia. Musik sambil menyanyi kita ucapkan bahagia kita. Kemudian kita menyatakan kebahagiaan kita pada Tuhan. Sudah seharusnya sekarang kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita datang dulu sama Tuhan, membersihkan hati kita, untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami sudah memuji, menyembah, dan mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman yang akan disampaikan kakak sekolah minggu kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk telinga, hati, dan pikiran kami, supaya kami fokus dan benar-benar mengerti firman yang akan kami dengar. Berkuasalah Engkau atas kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya karunia-Mu selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya Bapak. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cece. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, karena Cece kepengen kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu seperti biasa. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita seperti biasa, untuk saat ini mari kita belajar via online dulu ya. Ya, adik-adik, Cece akan melanjutkan lagi kita akan belajar kembali mengenai Alkitab kita. Kali ini Cece akan membahas mengenai kitab nabi-nabi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari kitab Taurat, kitab Raja-Raja, kitab Syair, yang berikutnya kita akan mempelajari kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi terdapat 17 kitab. Dari 17 kitab itu, 5 kitab digolongkan menjadi kitab nabi-nabi besar, dan sisanya 12 kitab berikutnya digolongkan menjadi kitab nabi-nabi kecil. Penggolongan kitab ini bukan berasal dari tinggi badan atau besar badan nabi-nabinya, atau dari kekuatan cerita kitab-kitab tersebut, bukan, tapi berdasarkan banyak atau sedikitnya cerita yang ditulis di kitab tersebut. Ya, adik-adik, di kitab nabi-nabi ini Tuhan berfirman kepada para nabi. Kalau sebelumnya Tuhan berfirman melalui bantuan Nuh, Abraham, Musa, Yosua, maka pada saat bangsa Yahudi memilih raja sebagai pemimpin mereka, Tuhan berfirman kepada mereka melalui para nabi. Ya, adik-adik, pada saat nabi-nabi ini melayani, mereka bangsa Yahudi, kan waktu itu ada satu kerajaan Israel. Lalu kerajaan ini setelah Salomo terus ada raja sesudah Salomo, Rehabeam. Dari Rehabeam ini bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara, yaitu suku Yehuda, dan kerajaan selatan, yaitu sisa bangsa Israel, 10 bangsa Israel lainnya, ya. Jadi yang kerajaan Yehuda ini, yang kerajaan selatan ini adalah Yehuda dan Benyamin. Oke. Adik-adik, pada saat kerajaan ini sudah terpisah, maka Tuhan bernubuat. Tahu nggak adik-adik nubuat? Nubuat adalah pesan dari Tuhan, pesan dari Allah yang harus disampaikan kepada semua orang, kepada orang lain. Jadi, pesan dari Tuhan yang harus disampaikan kepada orang lain. Bisa saja pesan ini untuk masa yang akan datang, yang masih jauh lagi yang akan terjadi, atau juga pesan ini untuk masa yang saat itu sedang terjadi, pada masa itu, ya. Oke. Nah, adik-adik, kita akan belajar 5 kitab yang pertama, yaitu dari kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Dari 5 kitab ini, nanti sisa 12 kitabnya lagi akan kita pelajari minggu-minggu berikutnya, ya. Oke. Kitab pertama yang kita pelajari adalah kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu, Nabi Yesaya melayani sepanjang 5 raja-raja. Jadi ada 5 raja-raja. Jadi raja-raja tersebut ada Uzia, ada Yotam, Ahaz, terus ada Hizkia dan Manasye. Nah, kitab Yesaya itu ada 66 bab. Dari bab 1 sampai bab 39, Yesaya memberikan
memberikan pesan yang keras. Pesan yang keras ini maksudnya Yesaya memberitahukan bahwa Allah memberitahukan kepada bangsa Yahudi atau bangsa Israel untuk hanya menyembah satu Allah saja. Jadi jangan menyembah berhala, karena pada saat itu dari 42 raja yang memerintah bangsa Israel, 33 raja semuanya adalah raja yang jahat. Bandingin 42 raja-raja itu 33 diantaranya ternyata jahat. Jadi raja yang baik, yang benar-benar menyembah Tuhan itu cuma berapa adik-adik? 42 dikurang 33, cuma 9 adik-adik. Jadi cuma 9 raja yang benar-benar menyembah Tuhan Allah. Jadi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Yahudi ya, dari bab 1 sampai bab 39. Nah, mulai dari bab 40 sampai bab 66 itu mulai Yesaya memberikan pesan yang lebih positif, lebih baik. Jadi Yesaya memberitahukan kejadian di masa yang akan datang bahwa akan ada satu orang Mesias yang datang untuk menyelamatkan bukan saja bangsa Israel, tapi juga semua bangsa di dunia. Siapa adik-adik? Betul, Tuhan Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Ya, adik-adik, itu dari kitab Yesaya. Nah, 70 tahun setelah Yesaya melayani, itu ada nabi yang kedua, yaitu Nabi Yeremia. Pada saat Nabi Yeremia melayani, itu bangsa Israel itu kerajaan utaranya sudah di pembuangan. Sebagian kerajaan selatan juga sudah di pembuangan. Jadi maksudnya mereka sudah di bawah penjajahan bangsa lain. Waktu itu bangsa Asyur, lalu bangsa Babel ya. Nah, kerajaan Babel. Nah, yang sisa lagi masih tinggal Yerusalem di kerajaan selatan. Nah, Nabi Yeremia memberitahukan supaya bangsa yang tersisa ini kembali berbalik kepada Tuhan. Karena kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan marah. Kalau Tuhan marah, maka mereka akan dihukum. Tapi sayangnya adik-adik, ternyata bangsa yang tersisa di Yerusalem ini tidak berbalik kepada Tuhan. Jadi Tuhan Allah menghukum mereka. Nah, bagaimana menghukum mereka? Mereka dibuang ke kerajaan Babel. Oke, setelah Nabi Yeremia, nah pada saat kerajaan selatan ini pun jatuh, Yeremia sedih. Karena sedih, Yeremia menulis satu lagi kitab, yaitu kitab Ratapan. Kitab Ratapan itu adalah kitab isi yang berisikan kesedihan Yeremia mengapa bangsa Israel itu, bangsa Yahudi itu keras hati, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum mereka. Ya. Nabi ketiga, jadi kita udah Yesaya, Yeremia, Ratapan. Nabi ketiga adalah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel melayani semasa bangsa Yahudi dibuang ke tempat lain. Ya, jadi waktu itu ke kerajaan Babel, terus mereka disuruh dibawa jadi budak lagi begitu ya. Kalau dulu mereka di Mesir jadi budak, sekarang mereka dibawa ke kerajaan Babel, mereka pun dijadikan budak juga, dijadikan pekerja-pekerja paksa kayak gitu ya. Nah, Yehezkiel bernubuat kepada bangsa-bangsa yang berada di pembuangan ini. Jadi Yehezkiel mengatakan, ayo kita kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan sayang lagi sama kita. Ada satu frasa, satu kata, kalimat yang sering muncul di kitab
Yehezkiel, yaitu kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, kalimat kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalimat ini sering muncul di sepanjang kitab Yehezkiel. Jadi maksudnya Tuhan memberitahukan melalui Yehezkiel, kalau mereka berbalik, mereka akan diselamatkan dan mereka akan tahu bahwa yang memberitahukan kepada mereka ini melalui Nabi Yehezkiel ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Oke. Terus sesudah Nabi Yehezkiel, nabi berikutnya yang juga menulis kitab menulis yang banyak ya, yaitu Nabi Daniel. Kalian mungkin lebih akrab dengan Nabi Daniel ya, karena Daniel mempunyai banyak cerita-cerita yang seru. Jadi sepanjang Daniel itu ingat ada Mesak, Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ada cerita tentang Daniel dibuang ke gua singa. Terus ada cerita tentang mimpi dari atau penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Daniel mengenai patung yang besar yang terbuat dari bermacam-macam bahan ya. Nah, Daniel itu bernubuat kepada bangsa Israel, terus memberitahukan juga mengenai kedatangan Mesias. Jadi banyak dari kitab Nabi Daniel ini yang menceritakan apa yang akan terjadi pada saat Mesias datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, bagaimana pelayanannya, berapa lama Tuhan Yesus akan hidup, dan banyak lagi ya. Jadi kalian bisa mempelajari apa yang Cece ceritakan ini, nanti kalian bisa baca di kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel ya. Kalau pada kitab Yesaya memberitahukan, inti dari kitab Yesaya memberitahukan bahwa hanya ada satu Allah. Untuk kitab Yeremia dan Ratapan itu memberitahukan bahwa Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Ya, Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Kepada Nabi Yehezkiel itu firman Tuhan adalah Allah akan memberi hidup yang baru. Allah akan memberikan yang baru kepada mereka yang berbalik menyembah Tuhan Allah. Nah, pada kitab Daniel itu isi ceritanya adalah Allah akan memberkati mereka yang hidup bagi Dia. Jadi kita harus menyembah satu Allah, bahwa kalau kita berdosa maka Allah akan hukum kita. Allah mau kita berbalik kepadanya, dan kalau kita berbalik kepadanya maka Tuhan akan memberkati kita yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik, untuk saat ini cukup 5 nabi dulu yang kita bahas dari 5 kitab. Bukan 5 nabi, tapi 4 nabi yang kita bahas. 5 kitab nabi-nabi yang kita bahas, tapi yang menulis cuman 4 nabi ya, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Untuk kitab nabi-nabi kecil kita akan lanjutin lagi ke minggu-minggu berikutnya. Oke, ingat adik-adik selalu untuk rajin berdoa, baca Alkitab, dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, melakukan firman Tuhan ya. Sampai di sini dulu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan pelajaran dari-Mu Tuhan, dan biarlah melalui pelajaran ini kami semakin mengerti bahwa Engkau ingin kami untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui pengenalan ini kami boleh semakin mengenal Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi.